api Tuhan. Kita tahu bahwa Ibrani pasal 12 ayat yang ke-29 mencatat bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18, Yesus menunjukkan dirinya bagaikan nyala api. Dan pada waktu murid-murid menantikan janji daripada Roh Kudus, di mana Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, murid-murid menantikan di loteng atas yang ada di Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka berdoa, tempat di mana mereka berkumpul bergoncang. Dan tiba-tiba mereka melihat lidah-lidah api itu turun hingga di atas kepala para murid. Dan pada waktu itu sesuatu perubahan itu terjadi dalam kehidupan para murid. Loteng atas itu sampai hari ini masih menjadi satu tempat, mohon maaf, yang sangat penting bagi perjalanan daripada gereja. Saya masih ingat berapa puluh tahun yang lalu, saya dengan Pak Sabta, dengan Pak Cini Mulia, dengan Pak Bambang, kita rombongan pada waktu itu berangkat ke Israel. Dan pulangnya memang pecah semuanya, karena tiba-tiba Israel itu strike, mogok, sehingga kami gak bisa keluar dari Israel. Kami keluar dari Jordan, dan kemudian rombongan pertama Pak Sabta keluar, karena Pak Sabta punya tugas pada waktu itu membawa pengusaha-pengusaha yang sangat terkenal di negeri ini. Itu luar biasa beliaunya memang. Jadi beliau bawa pulang. Nah, kemudian rombongan yang terakhir itu kami, Pak Bambang dan saya. Pak Bambang sampaikan kepada saya, kita rombongan penutup yang terakhir. Kita pastikan semuanya pulang aman dulu baru kita pulang. Kalau ada yang gak aman, kita gak bisa pulang. Kami yang terakhir terlunta-lunta, tertinggal itu di Yordan. Nah, kita bersyukur waktu kita kemudian berada di loteng atas itu, maka kami juga merasakan hal yang sama itu terjadi. Saya tidak lupa hari itu sampai hari ini. Gambar kejadian pada peristiwa saya, Pak Sabta, dan yang lain-lain berada di Yerusalem, yaitu di loteng atas sampai hari ini, itu seperti gambar yang muncul terus di otak, di pikiran, di hati saya, dan di mata saya. Bagaimana kita bergoncang pada waktu itu, kita berpegangan tangan goncang, sampai akhirnya kita roboh semuanya. Karena kami merasakan, yaitu apa yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Hanya tugas daripada para murid untuk membawa Injil, membawa amanat agung keluar kepada bangsa-bangsa. Dan kami punya tugas untuk melanjutkan dan meneruskan semuanya itu. Dan dari apa yang terjadi sampai hari ini, kami menemukan Tuhan itu menyertai bangunan-bangunan yang besar, pelayanan-pelayanan yang besar. Saya yakin itu tidak lahir dari tempat yang lain, lahir pada waktu Roh Kudus itu memenuhi setiap kehidupan orang percaya. Mari kita bekerja